Film dibuka dengan penampakan peralatan badut yang dilumuri darah, diikuti 3 orang yang akan mengadakan liburan di danau. Jamie dan Danny akan pergi bermain jet ski, sementara Roxy akan menunggu mereka di kabin. Lalu dia pun terheran melihat bak air hangat yang digunakan di musim panas. Country bumpkins having a spring clean. Ketika Roxy kesusahan membuka pintu kabin, dia mendengar suara kotak musik dan masuk ke dalam gudang, diikuti Jamie dan Danny yang sedang bermain jet ski. Jamie akan pergi memeriksa keadaan istrinya, lalu di dalam gudang, Roxy mencari kotak musik itu sebelum akhirnya dia ditangkap oleh seseorang. Setibanya di mobil, Jamie mendengar jeritan Danny, di mana dia menemukan Danny telah tewas, lalu memeriksa Roxy di kabin, diikuti dia yang diserang sosok bertopeng. Jamie kabur bersembunyi menghindari sosok itu, dan terlihat sosok itu masih mencarinya, sementara bayi Roxy sedang dilahirkan oleh sekelompok pria bertopeng kulit. Jamie yang masih dikejar sosok bertopeng, lalu dia pun akhirnya tertangkap. Dan scene menampilkan masa kini, di mana sekelompok muda-mudi akan mengadakan liburan dengan mendatangi festival musik. Chill out, man. We still got a whole day to get there. Mereka sedang berada di bar dan berkenalan dengan wanita bernama Fev. Lalu kelompok itu pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan di dalam mobil, Jonah menggoda Fev, namun Fev tidak tertarik padanya, diikuti mobil yang melaju melalui jalan pintas. Di malam harinya, kelompok itu masih berkendara. Lalu Jen meminta agar mobil menepi, di mana dia mual akibat minum terlalu banyak. Such a dick. Do you think she drank too much last night? Ketika Jonah akan keluar dari mobil, dia kesal karena hampir tertabrak. Dan Fev menyatakan bahwa warga di sini sangat tidak ramah. Lalu mereka pun kembali berkendara. Living in the Stone Age. No internet. Terlihat jalur itu ditutup, di mana Fev hanya mengetahui jalur tersebut. Lalu mereka memutuskan untuk menempuh jalur lain. Teman lainnya memarahi Jonah yang keliru membaca peta dikarenakan mereka berkendara di jalur yang tak ada di dalam peta. Lalu mereka teralihkan dengan sebuah bar dan memutuskan untuk singgah. Mereka akan masuk bertanya dan tetap membiarkan Jen di dalam mobil. Lalu setibanya di dalam bar, pemiliknya bernama Marlin menyambut mereka dengan tidak ramah. Shitty feet, shitty place. Wipe your feet. Wanita itu akan memanggil suaminya, sementara Carly terpaksa memakai toiletnya yang kotor. Lalu mereka menghina menu daging di bar itu, diikuti kemunculan pria bernama Corville. Be the freshest meat you ever hope to buy. Mereka meminta maaf atas perkataan Jonah yang menyinggung. Lalu Chris menanyakan jalur kembali ke jalan utama, diikuti Jan yang didatangi sosok bertopeng kulit. Carly ketakutan setelah melihat darah di handuk, membuat Corville sangat marah dengan perilaku mereka. Lalu Chris pun setuju untuk membeli peta, walau dengan harga yang tinggi. Thank you. Di dalam mobil, mereka menyepakati akan mencari hotel setelah berada di jalur utama dan tak jadi ke tempat festival. Head home, the trip's over, right? What? You're shitting me? Mobil tiba di depan jalan pintas yang diarahkan oleh Corville. Lalu kelompok itu kembali berkendara. Dan di dalam mobil, Jonah menceritakan kisah mitos Cina. Of course Chinese, but being brought to you by me, Jonah. Tepat pada bulan purnama, arwah akan bergentayangan mencari manusia untuk dijadikan makanan. Namun cerita Jonah dianggap lelucon bagi teman lainnya. My life will never get better, Wednesday. Your parents must be so... Mobil tiba-tiba berhenti, membuat kepala Matt terbentur, dan terungkap mobil mengalami kerusakan mesin. Lalu Jonah mencairkan situasi dengan mengajak teman lainnya menikmati minuman. And you smell, so get out. Come on, let's go. Terlihat sosok itu mengamati keberadaan mereka. Lalu Chris menyatakan bahwa kerusakan mesin mobil sangat parah, diikuti Fev yang menyarankan agar mereka pergi mencari bantuan. So if someone does pass by, it would give us another option for help.
Fev dan Matt menunggu di mobil, di mana Fev menggoda Matt untuk beradu gabrut. Sementara Jonah kesal karena mereka hanya menemukan jalan buntu. Shit! Whoa, hey, calm down. Setelah usai beradu gabrut, Matt keluar buang air kecil, diikuti Jen yang melihat cahaya lampu, dan mereka pun memutuskan untuk mendatangi titik cahaya tersebut. The light, there's people, right? Yeah, most probably. Ketika Fev keluar mencari Matt, dia dikejutkan Matt dari belakang, diikuti dua sosok yang menyerang mereka, sementara teman lainnya tiba di lokasi cahaya lampu tersebut. It's weird. It doesn't look like the place has been used in years. Mereka pun masuk ke tempat itu, di mana terdapat mobil yang terparkir. Lalu Chris mencoba menggunakan radionya, namun hal itu sia-sia. Hello, is anyone there? Can you hear me? Carly memutuskan untuk menunggu, sementara ketiganya tiba di depan gudang. Lalu mereka memeriksa gudang itu, dan Jonah ketakutan setelah menemukan potongan tubuh di meja. Bones on the floor. The fridge. Menyadari seseorang yang datang, ketiganya pun bersembunyi, sementara Carly melihat kemunculan mobil, di mana tiga sosok bertopeng kulit sedang membawa seseorang di dalam karung. Sosok itu mengeksekusi Matt, di mana mereka akan memakan tubuhnya. Sementara di luar, Carly bersembunyi di dalam mobil. Chris dan Jen berhasil keluar dari gudang, namun ketiga sosok itu menyadarinya, diikuti Jonah yang keluar dari persembunyian, sementara mereka mencari keberadaan Chris dan Jen. Carly yang masih di dalam mobil, dia pun diketahui keberadaannya. Lalu mereka mengepung Carly, diikuti ketiganya yang akan kabur dengan mobil. Chris berhasil menghidupkan mobil, di mana Carly melihat kepergian mereka. Lalu kumpulan sosok itu kembali untuk menangkap Carly, diikuti mobil yang mogok, dan ketiganya pun memutuskan untuk mendatangi bar. Reckon anyone's in? Matt pergi memeriksa tempat itu dan menemukan banyaknya kartu tanda pengenal para korban. Sementara Jen dan Jonah dipergoki oleh Marlene, namun wanita itu tak mempercayai kejadian yang mereka alami. Where else? There's no where else round here. Chris menyadari pemilik bar bekerja sama dengan para sosok itu sebelum akhirnya dia terkena serangan Corville. Lalu pria itu menuduh bahwa mereka datang untuk mencuri. Just caught one of you trying to thief from my office. Corville telah menghubungi petugas yang berwajib, lalu keduanya diserahkan ke pria bernama Grimes, di mana Jen dan Jonah dimarahi atas tindakan mereka yang sewenang-wenang. You trespass late at night on this man's property. Keduanya menceritakan kejadian yang mereka alami, namun Grimes malah menuduh mereka dalam pengaruh obat, lalu keduanya pun dibawa pergi. Setibanya di mobil Chris, Grimes menemukan minuman dan menuduh mereka yang menjadi penyebab dari semua kekacauan ini. Lalu dia menyerang Jonah, diikuti Jen yang berusaha kabur, namun ditangkap sosok tersebut. Terlihat Carly akan dieksekusi, di mana mereka akan memakan tubuh Carly. Lalu Jen kembali sadarkan diri, sementara Chris keluar dari bagasi mobil. Ketika dia akan menyelamatkan Jonah, sosok lain menyerang Chris, namun dia berhasil melumpuhkannya. Lalu mereka pun pergi menyelamatkan Jen. You ready? Yeah, let's fucking do it. Let's go. Jen dipaksa untuk memakan daging Carly, diikuti keduanya yang memadamkan lampu gudang. Lalu Jonah memutuskan untuk mengalihkan perhatian para sosok tersebut. Jonah berhasil melumpuhkan dua sosok yang mendatanginya, sementara Chris berhasil menyerang sosok lainnya, lalu dia pun berhadapan dengan Grimes. Chris menyerang Grimes hingga tewas, diikuti Jonah yang terjebak di dalam kabin. Lalu Chris bersatu dengan Jen, di mana sosok itu masih hidup. Dia pun menyerang sosok itu hingga tewas, sebelum akhirnya Chris tewas di tangan Fev, dan terungkap Fev adalah bayi Roxy yang dibesarkan oleh kumpulan sosok tersebut. Jen memohon untuk tidak dibunuh, di mana Fev tidak akan membunuh Jen, melainkan dia menginginkan bayinya Jen. I want your